Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3 ya. Saya Muhammad Dafa Zaki Pratama, terus bersama teman saya Bagas Putra Ardian, Bagas Putra Baharudin, dan Rizky Anas Mustaqim. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem yang telah kami buat menggunakan NetBeans ya, tentunya dengan pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini bagian saya akan menjelaskan tentang dashboard admin ya. Jadi di sini tuh terdapat 4 panel atau 4 dashboard ya. Yang pertama dashboard admin, dashboard tamu, dashboard mahasiswa, dan dashboard dosen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard tamu ya. Jadi di sini kita udah di mainframe, kita tinggal run. Jadi di sini tampilan tentang dashboard tamunya ya seperti ini. Berhubung saya udah melakukan register akun ya, jadi kita langsung masukkan saja di sini username-nya A3 dan password-nya 123. Jadi seperti ini bagian dashboard tamunya ya, tentang sistem si kami, tentang aplikasi yang bisa mengelola absensi, bisa mengelola tentang admin, tentang dashboard dosen, tentang mahasiswa, dan tentang tamu. Berhubung saya menjelaskannya tentang tamu, jadi seperti ini terdapat dua fitur ya, home. Tulisannya seperti ini, selamat datang di sistem informasi kampus, si kami. Sistem ini digunakan untuk mengelola data akademik mahasiswa, dosen, dan admin. Sebagai tamu, Anda hanya bisa melihat informasi umum kampus, dan di fitur kedua terdapat info kampus. Seperti ini ya tampilannya. Terdapat kontak center, visi misi dan tujuan, program studi yaitu S1 Informatika, S1 Teknologi Informasi, dan D3 Manajemen Informatika. Tentunya di sini juga ada prestasi internasional sebagai penjelasannya seperti ini dan lain-lain. Di sini pun juga dapat dilihat dari sini ya teman-teman. Terus opsi terakhir tentang fitur di dashboard tamu aplikasi kami ini yaitu logout, dan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Bagas Putradian. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada bagian panel admin. Oke, tunggu sebentar karena ini sudah dikoneksikan jadi agak lama. Kemudian untuk username dan password admin ini dimasukkan sesuai yang udah dimasukin di database. Kemudian kalau udah sesuai diklik login. Nah, di dashboard admin ada beberapa menu dan fitur. Yang pertama ada home. Home ini untuk menampilkan tampilan atau menu sama datang. Kemudian kelola info kampus. Ini digunakan untuk admin mengecek terkait data info kampus, apakah data tersebut masih berlaku. Kemudian jika kita klik di menu atau submenunya, misal di kontak center, nah nanti otomatis menuju ke submenu yang diklik tadi. Kemudian untuk fitur kelola pengguna, oke, ditunggu dulu. Nah, di kelola pengguna ini admin bisa melakukan atas akses. Di sini ada level dosen, mahasiswa, dan tamu. Jadi nanti apabila ada yang register,
sesuai dengan levelnya masing-masing, misal dosen, mahasiswa, atau tamu. Nanti tinggal diklik setiap level usernya ini. Nanti jika ada data register di level dosen, nanti akan muncul data seperti ID, nama, username, email, dan role. Kemudian kita lanjut ke kelola berita. Oke, di sini terdapat tampilan berita. Oke, misal saya membuatnya dengan kategori gelar karya, judulnya seminar, kemudian statusnya publish, karena di sini nanti akan ditampilkan ke mahasiswa panel dan dosen panel itu dengan catatan statusnya ini dengan terangan publish. Kalau selain publish nanti yang bisa melihat hanya di panel admin. Kemudian kontennya lomba jurnal. Oke, kemudian klik simpan. Oke, berita berhasil ditambahkan. Kemudian ada menu input mahasiswa. Ini digunakan untuk admin tentang penginputan data mahasiswa. Misalnya namanya Mas Oke. Prodinya satu informatika. Nah, angkatannya itu 2023. Untuk dosennya ini hanya pemisahan saja. Saya dosennya Dr. Februari, kemudian klik simpan. Kemudian data berhasil terperbarui. Tunggu dulu. Ini data berhasil ditambahkan, namanya Ardian, NIM-nya 1234, kelasnya 4G, prodi S1 Informatika. Kemudian saya akan mencoba fitur dari kelola pengguna ini. Oke, sebentar. Saya login dulu ke mahasiswa panel misalnya. Nah, di sini saya misalkan saya belum sama sekali belum melakukan pendaftaran akun, jadi saya klik daftar. Oke, sebentar. Saya full screen dulu. Saya split screen dengan admin panel nama lengkapnya. Username-nya
password. Nah, di sini ada fitur show password ini untuk melihat password yang kita masukkan untuk memastikan benar atau tidaknya. Jadi nanti proses registrasi bisa berhasil. Oke, untuk level usernya ini saya sebagai mahasiswa, kemudian klik daftar. Oke, registrasi berhasil, menunggu persetujuan admin. Jadi ketika registrasi berhasil, nanti harus menunggu persetujuan admin dulu, karena kalau admin tidak ACC nanti tidak bisa dilanjutkan ke proses login. Dan klik OK. Kemudian di panel admin kita refresh. Oke, kita klik level mahasiswa. Oke, di sini masuk data registrasi atas nama Ardian Putra, username-nya Ardian saja. Kemudian asal kita setujui, kita klik approve, kita setuju. Nah, jika data registrasi disetujui, nanti akan datanya akan dipindahkan ke tabel users. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke proses login tadi, namanya Ardian saja username-nya, kemudian passwordnya sesuai yang didaftarkan tadi. Oke, nah ini adalah tampilan dashboard mahasiswa. Jadi proses register dan login sudah berhasil. Kemudian ini ada beberapa fitur di dashboard mahasiswa, ada home, info kampus, perkuliahan, berita, dan presensi online. Nanti akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Oke, begitu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Bagas Putra Barudin. Saya akan menjelaskan dashboard untuk dosen. Yang pertama ada home. Home ini seperti yang di mahasiswa masih sama, sekarang di info kampus. Habis itu perkuliahan juga sama. Nah, di perkuliahan ini ada yang namanya buat kelas ya guys ya. Sekarang kayaknya kita buat kelas dulu. Oke, aku akan contohkan, nama kelasnya adalah Java gitu. Untuk deskripsinya kita bakalan coba perkenalan OOP. Habis itu Java pertemuan pertama. Satu gitu. Terus mata kuliahnya adalah Java. Nah, habis itu kita buat kelas. Nah, kelas kita udah berhasil dibuat. Nah, apabila udah terbuat, kita bakal dapat kode kelas juga dan juga link untuk masuk ke kelasnya. Setelah itu di sini ada beberapa hal yang bisa kita kasihkan, seperti yang bisa kita akses di sini, yaitu kelas. Nah, ini kelas yang tadi yang sudah kita buat tadi, ada ini. Habis itu di sini juga ada info kuliah, kita bisa tambahkan nanti. Habis itu di sini juga ada materi. Dan di sini ada tugas dan nilai, karena kelas kita masih belum ada apa-apanya, jadi ini masih kosong. Oke, setelah di perkuliahan ini kita ada di berita. Di berita ini kalau nggak salah ini masih sama ya, sama yang di mahasiswa. Ya, masih sama. Dan di sini di dosen ini juga ada yang namanya presensi online. Nah, di presensi online ini kita bisa pilih nama dosen. Nah, di dosen ini kita hanya bisa memilih akun yang levelnya itu dosen ya, sama dengan dosen atau ya sejenis lah. Sekarang kita bakal coba untuk ke dosen ini. Habis itu mata kuliahnya kita pilih dulu, ini mungkin pemrograman Java, dan materinya adalah Java OOP. Habis itu pertemuan ke satu, ini kita bisa setting sendiri, 2, 3, 4, kita setting aja 1. Habis itu untuk kelasnya ini kita bisa ambil yang apa itu kelas yang lain seperti ini. Kita bisa pilih, kita coba pilih 4G aja. Habis itu ini kita bisa pilih juga waktunya, tanggal berapa, ini tanggal 18. Mari kita coba Agustus tanggal 18. Habis itu ini kita bisa setting juga waktunya.
Ini kita coba ambil ini ke jam 14 dan ini ke jam 15. Oke. Setelah itu kita buat kode presensi. Nah, setelah kita berhasil membuat kode presensi, bakalan ada tampilan kode presensi di sini dan juga di sini. Sekarang kita bakalan coba untuk mengecek apakah kode presensinya bisa kita akses lewat tab dari mahasiswa. Sekarang kita bakalan klik aja presensi online di sini. Kita kasih nama lengkap mahasiswa ya. Bagas coba. Oh, bukan. Udin. Oke. Nomor induknya mungkin 1511234. Oke. Nah, itu pilih kelas. Nah, untuk kelas ini kita harus samakan dengan kelas yang ini, yaitu 4G. Ambil, habis itu masukkan kode presensi. Kode presensinya adalah 681436. Bisa itu kita presensi. Presensi berhasil dicatat. Berarti kodenya sudah bisa digunakan. Mantap. Oke, mungkin segitu saja untuk saya dari dashboard dosen. Terima kasih. Baik, di sini nama saya Anas dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur chat dan koneksi database server. Jadi di sini saya menggunakan JDBC driver untuk mengkoneksikan ke server saya, dan server saya berada di sini di sikami.amik.my.id. Di sini saya menggunakan phpMyAdmin untuk pengelolaan database-nya. Di sini ada beberapa tabel, berita dan sebagainya. Dan untuk user berada di tabel user ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan beralih ke fitur chat. Baik, untuk fitur chat di sini saya menggunakan user yang lain. Di sini usernya, lalu untuk levelnya saya akan menggunakan bagian dosen. Baik, di sini menggunakan A1. Lalu passwordnya 123. Di sini saya akan sedikit menjelaskan fitur chat. Di sini ada beberapa user yang sudah terdaftar, dan untuk chatnya di sini sementara kami hanya bisa menggunakan fitur chat saja, belum bisa mengirimkan lampiran seperti file, gambar, dan audio sebagainya. Nah, jadi di sini ketika saya menggunakan login sebagai mahasiswa pemrograman, maka bentar, saya akan jalankan lagi. Nah, di sini dari dosen tadi maka berhasil memunculkan chatnya.
Dan ketika saya membalasnya, sebentar. Ketika saya membalas chat tersebut, maka ketika saya klik tombol kirim, maka di sini akan muncul juga. Dan ketika saya mengirim pesan juga, pesan kembali, maka user yang lain juga akan menerima pesannya. Sekian dari saya, terima kasih.